Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 beranggotakan Febri Ilham Saputra, Vina Ayuni Arifah, Niken Apriliani, dan saya sendiri Salsabila Aliyah ingin menjelaskan mengenai topik 1, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajaran. Memaknai belajar dan berkembang. Belajar merupakan sebuah proses pemerolehan kepandaian atau ilmu. Selain itu, belajar juga didefinisikan sebagai perubahan tingkah laku atau tanggapan yang diperoleh dari pengalaman. Di dalam proses belajar dan perkembangan ini, guru perlu memahami strategi yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar yang sesuai dalam membantu terciptanya perubahan perilaku sebagai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan sejalan dengan semua perkembangan diri dari peserta didik. Teori belajar. Teori belajar adalah sekumpulan konsep-konsep dan prinsip-prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui eksperimen yang dilakukan oleh para ahli. Teori pembelajaran sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Dengan mempelajari teori belajar, seorang guru dapat memahami tata cara dan pengaplikasian konsep-konsep yang berperan penting dalam kegiatan pembelajaran. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Menurut pencetus teori ini, Albert Bandura, teori belajar sosial kognitif menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku, sikap, atau reaksi emosional orang lain dalam proses belajar. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Tingkah laku model atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. Peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Teori sosial kognitif melibatkan berbagai proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan, mengingat, dan meniru tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan respon rangsangan positif. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Yang pertama, meminta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta peserta didik untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak peserta didik lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta peserta didik untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Dan yang terakhir, membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Dalam sudut pandang ilmu psikologi, konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimilikinya. Penerapan teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima secara pasif informasi yang disampaikan oleh guru.
Tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, teori belajar konstruktivisme Jean Piaget. Menurut Piaget, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Oleh karena itu, pada saat manusia belajar, sebenarnya telah terjadi dua proses dalam dirinya. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Menurut Vygotsky, belajar adalah sebuah proses yang melibatkan dua elemen penting. Pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya berkaitan dengan lingkungan sosial budaya. Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Contoh penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar. Peserta didik yang merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menganalisis serta menjawabnya berarti telah mengembangkan tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri serta menjadi pemecah masalah atau problem solver. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Yang ketiga, mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Teori belajar humanistik. Teori humanistik atau sering juga disebut sebagai teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori ini bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Salah satu ide penting dalam pendidikan berbasis humanistik adalah peserta didik harus mempunyai kemampuan untuk mengarahkan sendiri perilakunya dalam belajar atau self-regulated learning. Apa yang akan dipelajari dan disampaikan tingkatan mana, kapan, dan bagaimana mereka akan belajar. Inti dari pendekatan ini adalah bagaimana peserta didik belajar mengarahkan diri sendiri sekaligus memotivasi diri sendiri dalam belajar daripada sekedar menjadi penerima pasif dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh dalam teori belajar humanistik. Terdapat tiga teori. Yang pertama, teori belajar tentang hierarki kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow. Kedua, teori belajar berdasarkan kepribadian manusia oleh Carl Rogers. Dan terakhir, teori belajar kontrol teori berdasarkan William Glasser. Contoh penerapan teori belajar humanistik di kelas. Ada beberapa contoh penerapan teori humanistik di dalam ruang kelas, yaitu pertama, pada awal kegiatan belajar, guru mengidentifikasi kemampuan peserta didik dengan melakukan pengamatan atau penilaian awal. Kedua, guru mendorong peserta didik untuk memahami makna dari pengalaman dalam proses belajar. Dan terakhir, guru menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik yang beragam. Selanjutnya, teori perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur dimulai dari masa pranatal, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Sehingga teori perkembangan adalah teori yang berfokus pada berbagai perubahan serta perkembangan yang dialami manusia baik dalam struktur jasmani atau biologisnya, perilaku, serta fungsi mental pada beragam tahap kehidupannya yang terjadi dari konsepsi. Di teori perkembangan terdapat perkembangan fisik, kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Pertama yaitu perkembangan fisik dibagi lagi menjadi perkembangan fisik masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Pada perkembangan fisik masa bayi mempunyai gerakan spontan atau refleks yang mendominasi gerakan yang terus-menerus berkembang.
Gerakan ini bersifat otomatis dan tidak terkoordinir sebagai reaksi atas stimulus dari lingkungan. Kemudian perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Pada masa ini individu sudah mulai tertarik dengan lingkungan sekolah. Mereka dapat memperhatikan gerak-gerakan secara cermat, rumit, dan kompleks, sehingga individu juga dapat melibatkan diri dalam aktivitas permainan olahraga yang bersifat universal, serta dapat mengembangkan pola permainan dan mentaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian perkembangan fisik masa remaja. Pada tahap ini perubahan fisik tampak berkembang dengan pesat karena perubahan fisik merupakan gejala primer yang membuat organisme secara matang mampu bereproduksi. Dan terakhir, pengembangan fisik masa dewasa. Pada penampilan fisik dewasa sudah semakin matang sehingga siap untuk melakukan tugas-tugas seperti orang dewasa lainnya, misalnya bekerja, menikah, dan memiliki anak. Tahapan kedua yaitu perkembangan kognitif. Di perkembangan kognitif terbagi menjadi 4, yaitu sensori, motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Yang pertama tahap sensori motorik, yaitu dari lahir sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi mengkoordinasikan pengalaman sensorik mereka seperti melihat dan mendengar dengan tindakan motorik mereka seperti mencapai dan menyentuh. Kemudian tahap praoperasional dimulai dari umur 2-7 tahun, di mana cara berpikir anak pada tingkat ini bersifat tidak simetris, tidak konsisten, dan tidak logis. Dan mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misal konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Kemudian tahap operasional konkret dimulai dari umur 7-11 tahun, di mana sebagian besar anak yang berada pada tahap ini sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan ingatan tentang ukuran, panjang, atau jumlah benda cair. Dengan kata lain, mereka sudah mampu memahami bahwa satu kuantitas akan tetap sama walaupun penampakan luarnya terlihat berubah. Kemudian tahap operasional formal, di mana dimulai dari di umur 11-15 tahun. Pada tahap ini, kemampuan anak mampu memecahkan masalah dan membentuk argumen dengan kemampuan operasionalnya dan berkembang semakin kompleks. Dan tahap ketiga yaitu perkembangan sosio-emosional, di mana pada perkembangan sosio-emosional dibagi menjadi 2, yaitu teori ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Pada teori ekologi Bronfenbrenner, teori ekologi ini dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner yang berfokus pada konteks sosial yang mempengaruhi kehidupan individu sehingga turut mempengaruhi perkembangan mereka. Dan terakhir, teori perkembangan tentang hidup Erikson. Pada perkembangan kehidupan masyarakat secara bertahap atau rentang hidup, terdapat 8 tahapan perkembangan yang harus dilalui individu sepanjang rentang kehidupannya. Tahap pertama yaitu kepercayaan versus ketidakpercayaan, kedua otonomi versus rasa malu, ketiga inisiatif versus rasa bersalah, keempat industri versus inferioritas, kelima identitas versus kebingungan peran, keenam keintiman versus isolasi, ketujuh generativitas versus stagnansi, dan terakhir integritas ego versus keputusan. Selanjutnya ada perkembangan moral. Perkembangan moral ini merupakan perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Seseorang telah mengembangkan aspek moral apabila telah menginternalisasikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah di dalam masyarakat, dalam perilaku yang terus-menerus, atau dengan kata lain telah menetap menjadi sebuah kebiasaan. Tahapan perkembangan moral dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat pertama yaitu prakonvensional, dibagi menjadi 2 tahapan. Tahapan pertama, orientasi hukuman dan ketaatan. Anak melakukan sesuatu agar memperoleh hadiah atau reward dan tidak mendapatkan hukuman atau punishment. Yang kedua, tahap kedua, individualisme dan tujuan, di mana anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang ada. Mereka mulai menyadari bahwa setiap kejadian bersifat relatif dan anak lebih berorientasi pada prinsip kesenangan.
Tingkatan yang kedua yaitu konvensional, dibagi menjadi 2 tahapan, tahap 3 dan tahap 4. Tahap 3 yaitu norma-norma interpersonal, di mana anak ini memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Kemudian tahap yang keempat yaitu moral sistem sosial. Anak akan menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma tersebut agar dapat hidup secara harmonis, dan kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Kemudian ada tingkat 3 yaitu pasca konvensional, di mana dibagi menjadi 2 tahap, tahap 5 dan tahap 6. Tahap 5 di sini hak-hak masyarakat versus hak-hak individual. Ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya, yang artinya di mana apabila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia juga berharap akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat juga. Kemudian tahap yang keenam yaitu prinsip-prinsip etik universal. Pada tahap ini ada norma etik dan pribadi yang bersifat subjektif, yang artinya di mana seseorang dengan masyarakat ada unsur-unsur subjektif yang menilai apakah suatu perbuatan atau perilaku itu baik atau tidak, bermoral atau tidak, sehingga dibutuhkan unsur etik atau norma etik yang bersifat universal sebagai sumber untuk menentukan suatu perilaku yang berhubungan dengan moralitas. Pembahasan selanjutnya adalah peserta didik merupakan individu yang unik. Suatu proses pembelajaran akan berlangsung secara efektif atau tidak, itu sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman peserta didik tentang karakteristik peserta didiknya. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari untuk memahami setiap individu peserta didik. Yang pertama, kita bisa lihat dari latar belakang peserta didik, dari etnik. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keragaman etnis ini dapat menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua ada budaya. Budaya yang ada di masyarakat kita itu sangat beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Kemudian yang selanjutnya ada status sosial. Terkadang status sosial ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kita bisa lihat dari perkembangan peserta didiknya. Kita lihat dari aspek-aspek perkembangannya. Manusia itu berkembang dengan cara yang beragam. Guru dapat menciptakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan si peserta didiknya. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari kemampuan awal peserta didik. Cara mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan dengan cara wawancara atau tes. Dengan mengetahui kemampuan awal, guru dapat menjadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran. Kemudian kita bisa lihat dari kesiapan peserta didik. Kita bisa lihat dari minat bakat dari peserta didik. Guru dapat menerapkan pembelajaran yang diselaraskan sesuai dengan hobi peserta didik. Kemudian motivasi belajar. Motivasi belajar ini berpengaruh pada hasil belajar pada peserta didik. Motivasi belajar yang tinggi pada peserta didik akan menggiatkan aktivitas belajarnya. Kemudian dari gaya belajarnya, gaya belajar ini dibagi menjadi 4, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Hal ini dapat diketahui melalui tes pada awal pembelajaran. Pada soal kasus pertama, yaitu bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda memiliki kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar.
Pertanyaan pertama yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soalnya? Jawaban untuk kasus pertama yaitu kemungkinan peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal karena mereka sudah memahami konsep dasar dalam mencari nilai rata-rata. Pada percobaan pertama, mereka mungkin membutuhkan panduan langkah demi langkah untuk memahami konsep tersebut. Setelah pemahaman dasar terbentuk, mereka dapat menerapkan pengetahuan tersebut secara lebih mandiri pada percobaan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah menginternalisasi konsep tersebut dan mampu mengaplikasikannya tanpa bantuan langkah-langkah yang spesifik. Soal untuk kedua untuk kasus pertama, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban untuk kasus pertama bagian kedua yaitu contoh dalam IPA pada materi sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, siswa akan diminta untuk menerangkan sistem peredaran darah kecil dan besar dengan urutan yang benar. Siswa diminta untuk membuat sebuah proyek mengenai sistem peredaran darah, seperti gambar yang ada di samping, di mana di sini siswa akan lebih mudah memahami sistem peredaran darah manusia karena siswa memiliki pelajaran bermakna melalui membuat proyek DIY kit sistem peredaran darah manusia. Hal ini berkaitan dengan teori konstruktivisme karena siswa dapat mengonstruksikan pengetahuan dengan mengabstraksikan suatu pengalaman sebagai hasil interaksi siswa dengan realitas pribadi, sosial, dan alam. Sehingga jawaban untuk kasus pertama, dengan mengadopsi teori konstruktivisme seperti ini, seorang calon guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam membangun pengetahuan mereka sendiri, memahami konsep secara mendalam, dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks yang berbeda. Metode ini juga mendorong siswa untuk menjadi pembelajar mandiri yang memiliki keterampilan berpikir kritis yang kuat. Jadi, teori belajar konstruktivisme merupakan sebuah teori yang menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Soal kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Bagian 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Bagian 2. Mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban kasus 2 bagian 1. Rina dapat mengambil beberapa langkah yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia peserta didiknya yang berada di kelas 1 SD. Berikut adalah beberapa saran. 1. Pembelajaran yang menyenangkan. 2. Penggunaan alat bantu. 3. Konkretisasi konsep. 4. Pembelajaran kolaboratif. 5. Latihan rutin. 6. Pujian dan dorongan. 7. Mendengarkan dan mengamati. 8. Komunikasi dengan orang tua. Jawaban kasus 2 bagian 2. Siswa berada pada tahap perkembangan usia praoperasional 2-7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisir dengan baik,
namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada peringkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks seperti misalnya konsep waktu, sebab dan akibat, serta perbandingan. Soal kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Guru hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar. Terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai dan mengapa demikian? Kemudian prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kasus 3 yang pertama adalah yang dilakukan oleh guru tersebut sudah benar karena tidak semua siswa sudah pernah melihat gedung pencakar langit sehingga mereka belum bisa membayangkannya. Oleh karena itu, guru mencoba memberikan contoh kasus yang berbeda sesuai dengan keadaan sosial dan budaya di lingkungan sekitar mereka. Bagian kedua, teori belajar sosial kognitif yaitu teori belajar dengan mengakomodasi kemampuan kognitif manusia dalam berpikir dan belajar melalui pengamatan sosial. Dari gambar di samping menjelaskan bahwa perilaku kognitif dan lingkungan saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku dan sebaliknya. Faktor kognitif mempengaruhi perilaku dan sebaliknya, serta faktor lingkungan mempengaruhi kognitif dan sebaliknya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.